Kita butuh biar umurnya barokah, kesehatan yang barokah, rezeki yang barokah, keluarga yang barokah, lingkungan yang barokah, ilmu yang barokah, ibadah yang barokah. Begitupun bermacam-macam karunia yang Allah titipkan, yang Allah berikan, supaya itu nikmat ada barokahnya. Karena orang dikasih nikmat yang rahimakumullah, tapi dia lupa itu mempergunakan nikmatnya dalam kebaikan, hingga dia tidak dapat berkah dari Allah. Karena yang namanya barokah itu ada kebaikan di dalamnya, ziyadatul khair. Maka jamaah rahimakumullah, kita minta di akhir tahun ini supaya kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun depan, tahun ini ya, yang kita akan jalani besok 1 Muharram, tahun yang lebih baik daripada tahun yang sudah kita lalui. Amin ya rabbal. Karena dalam satu keterangan adalah bagaimana orang yang beruntung itu, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabi. Barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih baik daripada minggu, bulan, tahun yang lalu, lebih baik saat ini, maka dia memperoleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sawiyan min amsihi, sama dengan kemarin, fahuwa khasir, dia termasuk orang yang merugi. Kalau orang yang cerdas, ketika dia berniaga, tentunya ingin memperoleh keberuntungan, pengen untung ketimbang rugi. Makanya dalam Islam pun diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Allah memberikan hadiah pahala berlipat bagi hambanya, bagi umat Nabi Muhammad, supaya kita ini dapat keuntungan, supaya kita termotivasi. Adanya sholat berjamaah, dikasih tahu sama Rasulullah, sholatul jamaah afdhalu min sholati fadhi bi sab'in wa 20 darajat. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, berlipat 27 derajat. Kalau di rumah itu 1 pahalanya, 1 derajat. Kalau di masjid, begitupun di musola sholat berjamaah 27, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu keterangan kitab itu, orang yang sholat berjamaah memperoleh keistimewaan 27 derajat, baik itu imam, makmum, 27 derajat. Kalau seandainya sholat berjamaah imamnya khusyuk, makmumnya kurang khusyuk, maka dapat 27. Kalau seandainya jamaah rahimakumullah, imam kurang khusyuk, makmumnya ada yang khusyuk, 27 derajat. Seandainya sholat berjamaah imam sama makmum bareng-bareng gak pada khusyuk, Pak. Ini mikirin udah macam-macam gitu ya, mikirin apa namanya ya, cuaca mungkin itu hujan dulu ya, nggak pada khusyuk jamaah rahimakumullah, karena sholat berjamaah 27 derajat dijamin sama Allah. Inilah keistimewaannya. Makanya Pak, mohon maaf, ini pentingnya orang yang di belakang imam tuh orang yang ngerti, orang yang paham. Jangan ada kejadian nih, imam juga manusia Pak, ada uzurnya. Apalagi manusia kita nih kan, ustaz juga manusia, mahalul khotai wanisya, tempatnya lupa Pak. Nah kalau di belakang makmumnya fokus, atau mungkin batal imamnya, digantiin nama makmum,
Atau mungkin imamnya lupa, salah satu orang mengingatkan. Kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan ya menepukkan daripada tangannya. Subhanallah. Kalau seandainya ayatnya lupa Pak, imam dibetulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ini surah Al-Kafirun nih Pak, agak sedikit belibet nih Pak. Ya, kalau yang kurang begitu muasain ini sering banyak keseleo Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Enggak ketemu tuh Pak. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Badbud terus aja. Ya, makanya di belakang ingetin tuh. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Diingetin sama makmum. Makanya imam juga Pak harus tahu kondisi. Di belakang nih kalau kita baca surah Al-Quran ada yang hafal enggak? Begitu Pak. Ini ada kejadian masjid imamnya baca Quran yang dia memang hafal dia begitu ya. Yang di belakangnya Pak mayoritas enggak pada hafal. Itu giliran imam jadi baca surah Al-Quran yang enggak banyak hafal tuh di belakang enggak pada hafal. Itu bingung Pak imam bingung ya Pak. Ini apa ayatnya yang lain? Gak ketemu ya, maka kalau saya lupa semuanya ganti surah saja Pak, imamnya ganti surah aja gitu ya, itu nggak apa-apa. Jadi jangan sampai diem pada diem-dieman gitu Pak, imamnya diem makmumnya diem gitu kan, ya repot urusannya. Makanya surah yang kira-kira bisa dipahami. Makanya saya pede kalau di belakang ada Pak Ustadz, pede takut ada salah diingetin begitu Pak. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dikasih tahu sama Rasulullah pentingnya ibadah, pahalanya sekian supaya kita termotivasi. Orang baca Quran satu hurufnya 10 kebaikan. Alif lam mim 30 kebaikan. Bapak setiap malam Jumat baca surah Yasin 83 ayat. Allahu Akbar Pak, itu berapa? Ya berapa apa namanya tuh ayat ya, berapa huruf? Itu ratusan Pak, ratusan huruf itu surah Yasin. Berapa yang Bapak peroleh kebaikan dari Al-Quran yang kita baca? Dikasih tahu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada keterangan jamaah rahimakumullah, barang siapa yang dia melangkah untuk melakukan kebaikan, baik ke masjid, baik itu untuk thalabul ilmi, baik itu silaturahim, maka setiap langkahnya penggugur dosa, satu langkahnya dihapus ya kesalahannya, ditambah lagi satu kebaikannya, lalu satu langkahnya diangkat satu derajat sama Allah. 3 keutamaan, dihapus dosanya, ditambah pahalanya, lalu diangkat derajatnya. Bayangin Pak, kalau kita tahu keutamaannya Bapak nggak mungkin ada di rumah, pasti datang ke tempat ibadah karena tahu pahalanya. Apalagi yang rumahnya jauh Pak dari masjid, Masya Allah, satu langkah satu kebaikan, satu langkah dihapus satu dosa, satu langkahnya diangkat satu derajat Pak. Nah, sekali-kali Bapak boleh hitung Pak, ya berapa langkah tuh dari rumah Pak? Bisa jadi 1000 langkah ya. Masya Allah, itu banyak banget nanti. Makanya jamaah rahimakumullah, karena kita tahu keutamaannya terus kita cari. Belum lagi jamaah rahimakumullah, ada keutamaan orang yang sodakoh. Orang yang setiap sodakoh itu didoain 2 malaikat. Orang yang sodakoh jamaah rahimakumullah, malaikat berdoa sama Allah, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah ganti nih orang sodakoh ini dengan rezeki yang terus ngalir jangan putus. Wa mumsikan talafan, ada malaikat satu ngedoain juga nih orang yang pelit, mudah-mudahan dia diberikan kesulitan.
Jadi malaikat Pak ngedoain kita kalau sodakoh. Satu, ya Allah, orang yang sodakoh ini dikasih kemudahan rezekinya ya Allah. Malaikat kalau udah doa buat kita pasti dikabul sama Allah. Jarang jamaah rahimakumullah itu ada keterangan malaikat langsung peran serta mendoakan umat Rasulullah. Di antaranya adalah sodakoh. Ama orang yang sholat berjamaah lalu amin Pak, itu hadisnya ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum jangan diem, sunnah amin, termasuk imamnya amin pelan-pelan, itu sunnah. Karena itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Bisa bayangin jamaah rahimakumullah, setelah Pak Imam berdoa minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan yang kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang kau benci, bukan jalan yang kau sesatkan. Maka setelah permohonan kepada Allah supaya dapat petunjuk jalan yang lurus, dapat kenikmatan dari Allah dunia dan akhirat, ternyata malaikat pun sama mendoakan kita yang sedang sholat, amin. Makanya nggak ada ceritanya orang yang menjaga sholat dia dalam keadaan rugi. Pasti qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang yang sholat. Ketika dia sholat khashi'un, dia benar-benar fokus, konsentrasi, fokus bahwa kita sedang tawajuh menghadap Allah. Makanya jemaah rahimakumullah, para sahabat Pak, orang-orang soleh baru ngambil air wudu aja udah masya Allah berlinang air mata, udah gemeter tubuhnya, sebentar lagi mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kondisi kita sudah merapatkan softnya, hati kita dihadapkan di hadapan Allah. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi, dihadapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, ngadep Allah Pak. Makanya kita nggak boleh lagi sholat pikirannya kemana-mana. Makanya kenapa disebut takbiratul ihram? Ketika kita bertakbir membesarkan Allah, kita nggak boleh ada pikiran duniawi. Bagaimana kita fokus sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ diawali dengan doa iftitah. Di situ kita baca surah Al-Fatihah. Di situ kita jamaah rahimakumullah sunnah membaca surah-surah Al-Quran. Lalu kita ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi hambanya yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Lebih istimewa lagi bagaimana orang yang sholat tidak dapat keuntungan di dalam sholat doa. Duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. 8 permohonan di hadapan Allah Pak. 9 kali kita tasyahud ya rahimakumullah. Duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Berarti jamaah rahimakumullah 17 kali ya. 17 kali kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Minta ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, wajburni ya Allah tutup kekuranganku, warfa'ni angkat derajatku, warzuqni kasih rizki padaku, wahdini ya Allah kasih aku jalan yang lurus ya Allah, kasih petunjuk ya Allah kepadaku, wa'afini wa'afani. Minta supaya diberikan kesehatan lahir dan kesehatan batin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Maka jadi sholat itu jemaah rahimakumullah mengandung doa-doa di dalamnya. Makanya komunikasi yang paling utama, ibadah yang paling utama dari sekian banyak ibadah adalah sholat. Orang semakin banyak sholat yang rahimakumullah, semakin banyak pertolongan dari Allah.
Makanya perintahnya wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Sabar kita jemaah rahimakumullah. Kalau kata Imam Ghazali, sabar itu ada 3. Pertama, sabar fi taatillah, sabar dalam ketaatan. Bapak sabar banget, ibu sabar banget. Berangkat dari rumah jamaah rahimakumullah ke masjid, itu kan kudu sabar. Kita ninggalin kesenangan duniawi, padahal yang namanya hawa nafsu jamaah rahimakumullah tadi itu dalam doanya tuh, bagaimana hawa nafsu kita ini benar-benar terarah. Nafsul mutmainah, bukan nafsu amarah. Nafsu yang mendatangkan ketenangan jiwa. Bapak bisa rasain Pak, baru dandan aja, dandan kita nih pakai busana muslim, pakai sarung, pakai baju koko, pakai gamis, pakai minyak wangi, berangkat ke rumah Allah, itu hati udah ngerasain adem. Apalagi sudah masuk ke masjid jamaah rahimakumullah, terasa lagi lebih adem lagi, karena kita sudah minta kepada Allah, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa aku ya Allah, abwaaba rahmatik, buka pintu-pintu rahmat. Abwaab itu jam, buka pintu-pintu rahmat ya Allah, karena di masjid ini penuh dengan rahmatnya Allah. Di antara tanda orang dapat rahmat itu adem tenang jiwanya. Ya, saya lihat nih bapak-bapak ibu yang hadir, insya Allah pada adem-adem semuanya, amin. Ya, kelihatan gak pada punya utang semuanya, amin. Udah aminin aja, orang gak pada tahu ini kalau kita punya utang ya. Udah amin aja, amin ya Rabbal. Iya, nggak ada yang tahu ini, ya, rata-rata pada punya maksudnya. Iya, punya utang, bisa juga sama. Iya. Makanya ini Pak, ada solusi kalau Bapak nih lagi susah perkara dunia akhirat deh. Datang ke spesialis, dokter khusus yang menangani perkara kesulitan dunia akhirat. Alim ulama Pak. Alim ulama itu udah banyak doa aja rahimakumullah. Nih kita nih para asatid, para alim ulama ngandelin apa sih? Keimanan kepada Allah, iman sama Allah. Itu senjata Pak. Kenapa Nabi Muhammad ditolong sama Allah? Karena ada iman yang kuat kepada Allah. Kenapa Nabi Ibrahim siap dibakar? Ada iman. Kenapa Nabi Musa dikejar Fir'aun? Ratusan ribuan di belakang tentara Fir'aun mau membunuh, mengancam nyawanya Nabi Musa SAW. Gak gentar sedikit pun. Ada Allah, iman. Nabi Yunus di dalam perut ikan, jemaah rahimakumullah. Di dalam perut ikan tuh ya gelap, nggak tahu siang malam, kesulitan Pak. Ini dianjurkan di bulan Muharram ini baca doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini juga doa termasuk orang yang lagi diuji oleh Allah, lagi kondisi kesulitan. Anak-anak bentar lagi mau daftar sekolah, yang ke SMP, ke SMA, ke perguruan tinggi, ada lagi yang daftar ulang, lagi ada kesulitan. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena yang namanya kemudahan itu jamaah rahimakumullah ada kaitannya dengan barokahnya ibadah. Semakin kita disibukkan dengan ibadah, semakin dibuka pintu kemudahan dari Allah. Dan yang namanya rezeki ada kaitannya dengan dosa. Makanya orang yang gemar berbuat dosa jamaah rahimakumullah, naudzubillah min dzalik, itu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudah itu semua melakukan untuk hambanya. Nah, malam ini alhamdulillah kita udah doa tuh akhir tahun, awal tahun, mudah-mudahan di tahun ini dikasih kemudahan sama Allah, amin ya rabbal. Yang punya utang mudah-mudahan pada lunas hutangnya,
Yang anaknya mau kuliah mudah-mudahan pada bisa daftar kuliah. Iya, anaknya yang mau rumah tangga mudah-mudahan pada lancar rumah tangganya. Anaknya yang alhamdulillah lagi ngisi mau lahiran mudah-mudahan dimudahin lahirannya. Amin ya robbal. Niat umroh Bapak pengen kangen ke Mekah ke Madinah, mudah-mudahan insya Allah tahun ini bisa ke Mekah, amin. Yang jadi masalah pada punya duit enggak, nah itu dia. Udah aminin aja, amin ya robbal. Urusan duit man rezekian. Ada Pak ceritanya, mohon maaf gak harus punya duit orang berangkat ke Mekah mau umroh. Jamaah saya guru, masya Allah mohon maaf tukang jual, iya daun itu daun apa namanya pisang batu, bisa jamaah saya jualan daun pisang batu Pak. Kata saya, engkong udah tua, pengen ke Mekah, pengen banget Ustaz. Ya udah, niat, kata saya. Udah niat mah udah tahun-tahunan. Niat mah. Setiap orang mau berangkat umroh, mau haji nangis, saya pengen banget ke Mekah Madinah. Kalau kangen saya ngeliat itu gambar Ka'bah, kata Imam Syafi'i jamaah rahimahullah sunnah tuh ngeliat gambar Ka'bah di rumah kita tuh bagus itu, keutamaannya luar biasa. Kan memandang Ka'bah itu pahalanya jamaah rahimakumullah 40 kebaikan dari Allah. Kalau sholat di Masjidil Haram itu 60 kebaikan. Kalau memandang Ka'bah 40. Jamaah rahimakumullah itu ada keutamaannya. Jadi ngelihat Ka'bah di rumah kita tuh yang terpampang foto Ka'bah itu dapat nilai ibadah supaya kita benar-benar termotivasi. Kapan saya kesana ya Allah, kayaknya nikmat banget. Begitu Pak. Jadi sunnah mulai Bapak ntar yang belum pada punya ya besok beli tuh poster Ka'bah. Ya yang ini aja, yang murahan aja, yang 100.000 ada itu yang bagus. Syukur-syukur yang setengah juta ada, yang tergantung fulusnya lah ya. Ya, yang 50 juga ada, yang 20 ada. Ya, itu mah tinggal mampunya kita aja, minimal adalah gambar gitu Pak. Jangan saya mohon maaf naudzubillah min dzalik Pak, rumah bagus-bagus banget di rumah ya Allah, gambar selebriti semua. Tanggalan Pak, ya Allah naudzubillah min dzalik, pakai wanita yang terbuka auratnya, ya, seksi banget ya Allah. Jadi masuk jamaah rahimakumullah bukannya alhamdulillah ngadep ya memuji Allah gitu kan. Kalau kita lihat Ka'bah kan subhanallah alhamdulillah ya Allah kapan. Coba kalau kita lihat aurat bukannya subhanallah hadirin. Masya Allah, hebat, mantap. Iya, jadi bukannya ini kan wow, ini jadi bukan zikir hadirin. Itu juga maksiat. Jadi kata ulama dianjurkan di rumah kita ini ada gambar Ka'bah, terus tulisan kaligrafi bahasa Arab nih, masya Allah. Ini dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tamu masuk jamaah rahimakumullah lihat tulisan kaligrafi ayat kursi. Paling tidak ketika duduk nungguin kopi keluar kan baca ayat kursi bagi. Duduk ya kalau kopinya dibikinin maksudnya ya. Kalau enggak minimal dapat pahala baca ayat kursi. Duduk gitu kan, waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Duduk lihat ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala. Sebelahnya salawat nariyah. Sebelahnya salawat tibil qulub. Allahu Akbar, ditulis kaligrafi Islami Pak. Itu mah kadang kala kita mohon maaf majang foto kita Pak dari TK sampai ke perguruan tinggi. Berderet foto. Tapi enggak ada kaligrafi bahasa Arab di rumah. Biar kita sejuk rumah kita. Di samping rumah kita rajin dibacain Al-Quran, juga usahakan rumah kita jangan sunyi dari tulisan-tulisan yang mengundang rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti tahun baru ini kita tambah usia ya Pak ya? Iya. Iya kan? Apa kurang? Oh kurang. Tapi kalau secara ini keumuman gitu kan, Ustaz sekarang usia berapa? Kemarin sih 50.
Sekarang 51 nambah gitu ya. Tapi jatah hidup kita Pak, jatah kita dikurangin sama Allah. Ibarat kita jamaah rahimakumullah, ada piring, piringnya isinya itu ada kacang. Kacangnya isinya ada 40. Tiap hari kita ambilin hadirin. Allahu Akbar. Tinggal 5 Pak kacang. Diambil lagi tinggal atuh hadirin. Lama-lama habis sepiring. Sama juga kita umur, jatah kita dari Allah kalau seandainya 70 tahun. Amin. Amin. 75, amin. 80, 85, 90, 100. Allahu Akbar. Di mana-mana Pak kalau ditanya umur, amin terus, amin. Amin. Panjang pengennya mas setiap orang pasti. Dan itu silakan, Nabi pun nganjurin doa sama Allah, tawil umuruna fi taatillah. Ya Allah, panjangin umur saya dalam kebaikan. Umur yang manfaat, tambah tua tambah takut sama Allah. Tambah tua tambah jadi panutan buat anak cucu. Jangan tambah tua tambah Masya Allah kendor ibadahnya. Bisanya cuma nyuruh cucunya doang. Tong no masjid udah pada ajan, lu pada main dulu di rumah. Kalau mau pada rame masa di masjid. Lah bocah Pak disuruh ke masjid pada rame. Ya rame Pak. Allahu Akbar, pada lari-lari kemana-kemana Pak. Allahu Akbar. Tapi mohon maaf kata Imam Ghazali, kalau ada anak-anak kecil pada berangkat ke masjid, ke musola, biarin, jangan sok diomelin. Makanya mohon maaf, saya saben hari Pak beresin sejadah tuh, beresin karpet di musola saben hari. Baru dirapiin Pak, udah selesai, udah pada miring semuanya. Ya Allah, ada saya sih bocah diem. Gak boleh ya, diem. Giliran abinya nggak ada kali gitu ya. Pada masuk Pak, pada lari-lari. Tapi masih untung ada di masjid. Daripada masjid 5 waktu nggak ada bocah. Adanya cuma di lapangan pada gepak sodor. Adanya di pos ronda jamaah rahimakumullah main sekarang. Iya catur Pak. Bukan nggak boleh, boleh nggak apa-apa. Yang penting tadi waktu ibadah. Oh begitu jamaah rahimakumullah. Jadi jangan sampai anak-anak kita dibiarkan saja, jangan. Ayo, semakin tua kita semakin jadi contoh. Karena kita jamaah rahimakumullah tadi jatahnya udah berkurang. Kalau Allah takdirkan usia kita 60, sekarang udah 78, berapa? 58. Berarti berapa tahun lagi Pak? 2 tahun lagi. Iya kan? 2 tahun lagi. Makanya saya minta tadi mudah-mudahan kita sampai 90 tahun. Amin. Sekarang baru 51 nih saya nih. Guru masih lama berarti saya. Amin. Iya kan? Kalau saya 90 berarti masih 48 lagi. Masih lama. Kalau dikabul sama Allah. Tapi kan semua rahasia Allah Pak. Gak ada yang tahu. Mohon maaf, kita jangan pernah sombong karena kita sehat. Jangan pernah sombong karena kita ini masih muda. Survei membuktikan ternyata jamaah rahimakumullah sekarang itu banyak anak-anak yang produktif pada lebih duluan ketimbang yang udah sepuh. Iya, menurut konsensus Pak. Iya, saya punya teman tuh. Iya, setelah didata itu banyak anak-anak produktif. 25, 30 banyak yang sudah menghadap Allah. Ya, yang usia 50, 60 masih aman hadirin. Ya, karena apa? Kita mau udah fokus banyak ibadah. Yang anak muda jamaah rahimakumullah sekarang Masya Allah, dia keluar tanpa pengawasan dari orang tuanya. Yang ada di luar sana jamaah rahimakumullah, ada yang kecanduan ngelem. Itu kan penyakit paru-paru. Ada yang kecanduan rokok jamaah rahimakumullah. Kadang nggak ada rokok apalah, yang penting dia bisa minum-minuman lah di luar sana dan lain sebagainya tanpa pengawasan orang tua. Ini nasib anak yang masih produktif tadi. Sudah naudzubillah min dzalik.
Ternyata tidak sedikit yang rahimakumullah. Kadang ngetrek Allahu Akbar, dapat berita ternyata anaknya meninggal dunia. Makanya inilah gambaran yang rahimakumullah, nasihat buat kita yang alhamdulillah cerita itu bukan menimpa pada keluarga kita. Maka sekarang yuk setelah pulang ke rumah yang rahimakumullah, jangan pernah bosan kita nasihatin anak cucu kita. Nah, ayo pada ke masjid. Bapak butuh kalian ini bukan duit, bukan. Bapak butuh kalian ini sholat. Habis sholat berdoa di hadapan Allah, Rabbi firli wali walidayah. Bapak udah ngerasain masih hidup aja dimohonkan ampun samamu, nak. Rabbi firli wali walidayah, ya Allah ampuni dosaku dan kedua orang tuaku. Bagaimana kita nggak bahagia kalau anak-anak kita sehabis sholat ngedoain kita? Hadirin, itu suatu kebahagiaan, kebesaran yang luar biasa, nikmat yang tidak ada tandingnya dibandingkan dengan materi yang kita punya. Karena doa itulah yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Hadirin yang rahimakumullah, jadi kembali bahwa yang namanya sholat tadi, masya Allah, permohonan yang luar biasa. Ampuni dosaku, sayangi aku. Kalau sudah disayang sama Allah, hadirin, pasti hidupnya kita bakal dibimbing sama Allah. Setiap ucapannya ucapan yang membawa manfaat maslahat untuk diri kita dan orang lain. Kalau sudah dibimbing sama Allah, mata kita mata yang senantiasa melihat sesuatu yang indah, membuat kita tambah iman kepada Allah. Telinga yang dibimbing, telinga yang selalu asik mendengarkan wejangan-wejangan nasihat yang baik. Tangan kita dibimbing sama Allah, kalau punya uang pengennya derma, pengennya berbagi. Kaki yang dibimbing pengennya melangkah kepada hal-hal yang baik. Hati yang dibimbing, hati yang senantiasa terus banyak syukur kepada Allah. Insya Allah kita yang hadir semua ini termasuk orang yang pengen dicintai sama Allah. Amin. Ada 5 poin Pak. Mudah-mudahan ini sampai jam 9 Pak ya. Amin. Bapak sanggup jam 9? Saya nggak sanggup hadirin. Ceramah mah nggak usah lama-lama ya. Sejam udah cukup, itu termasuk lama hadirin. Apalagi 3 jam nggak usah. Apalagi ngelewatin sholat isya ya. Sholat isya kalau memang masih ada waktu lanjutin taklim. Walaupun ada keterangannya, kalau seandainya lagi taklim lalu ada waktu sholat isya, berhenti dulu tuh, jawab azan dulu. Mau dilanjutin taklim karena tanggung berapa kabet lagi, kata ulama boleh. Tapi yang lebih afdal berhentikan sholat berjamaah. Itu yang lebih afdal. Jadi jamaah rahimakumullah, walaupun sama-sama kuat, nuntut ilmu ya wajib. Ya kan? Sholat berjamaah itu juga suatu keistimewaan. Afdhalus sholat ala waktiha. Maka jamaah rahimakumullah, kembali bahwa bagaimana kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hikayat cerita bagaimana ada seorang sahabat yang rahimakumullah, ketika dia meninggal dunia, hari itu suasana teduh sejuk, nggak ada panas Pak, ada angin adem. Rasul pun terkagum-kagum, ini hari apa kok adem banget begini. Nggak lama kemudian dapat berita duka. Sahabat ada yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Jabal yang rahimakumullah kalau nggak salah. Ini sahabat meninggal dunia. Lalu ternyata Rasulullah dikasih tahu malaikat Jibril, ya Rasul, ini ada sahabatmu hari ini meninggal dunia. Yang mana hari ini adalah keistimewaan bagi sahabat engkau ya Rasul yang meninggal dunia, yang dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, hingga hari itu dipenuhi dengan suasana yang nyaman, yang damai, dan para malaikat turun dari langit yang rahimakumullah menyaksikan sahabat yang saleh tadi bertakziah, mengunjungi, menyaksikan ada hamba Allah yang saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, amalan apa sahabat tadi sehingga diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat tadi karena cintanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Kalau sudah mengikuti Nabi Muhammad, cara Nabi Muhammad, kita sholat berjamaah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita bangun malam, sholat tahajud karena dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitupun amal-amal saleh yang lainnya. Kita karena ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, sehingga kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, dicintai sama Allah. Yuhibbukumullah, maka Allah mencintainya. Kalau sudah dicintai sama Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, kita bakal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan kita istimewa di hadapan Allah, karena kita dicintai sama Allah. Apa amalannya? Satu, iman kepada Allah. Itu yang menyebabkan kita dicintai sama Allah. Lalu yang kedua, karena ada mahabbah, rasa cinta tadi. Lalu yang ketiga, karena ada syukur atas nikmat Allah. Makanya masalah dunia jangan pernah lihat ke atas, hadirin, capek. Lihatlah ke bawah, banyak orang yang susah, hadirin. Makanya yang namanya media elektronik, yang namanya HP itu, kalau kita niatnya untuk tafakur ayat-ayat Allah, jadi nilai kebaikan buat kita. Bapak lihat Pak di situ, masya Allah, bermacam-macam hamba Allah yang namanya manusia, lahir dalam kondisi bermacam-macam serba kekurangan. Ada yang dia lahir, mohon maaf, dalam kondisi matanya tidak melihat. Yang lahir dalam kondisi, mohon maaf, dia tidak bisa berbicara. Yang dia lahir dalam kondisi tidak ada tangan, tidak ada kakinya, jemaah rahimakumullah. Ada yang dia bawa penyakit dari lahir sampai sekarang, subhanallah, yang sulit mendapatkan obatnya, penderitaan yang terus dialami bertahun-tahun. Inilah cerita hidup. Jadikan itu iktibar, pelajaran buat kita. Ketika melihat itu ayat dari Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita meneteskan air mata, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya dalam kondisi diberikan nikmat yang begitu sempurna dari Allah, fisik yang sempurna dari Allah. Bahkan saya lihat Pak di YouTube itu, ada seorang yang dari kecil Pak sampai tua, kurang lebih 55 tahunan, itu mengandalkan mesin Pak. Dia di dalam mesin, ya rahimakumullah, ada tempat khusus dibantu itu yang namanya jantungnya dengan mesin. Itu bertahun-tahun Pak dia. Makan dikasih sama orang tuanya, masya Allah, sampai orang tuanya udah nggak ada. Bayangin Pak, puluhan tahun disekat di suatu tempat mengandalkan dari mesin hidupnya. Kita subhanallah tidur dengan nyenyak Pak. Bayangin ya rahimakumullah, di rumah sakit, orang-orang berbaring di rumah sakit yang sedang dihimpus, yang sedang dimasukin obat Pak. Saya pernah dirawat ya rahimakumullah sehari semalam Pak, di rumah sakit Mustika Jaya yang gede itu Pak. Karena emang rumah sakit yang lain udah gak ada, waktu itu penuh. Itu karena darurat, kepepet Pak. Pengennya saya sih jangan di situ karena mahal. Udah bisa hadirin, baru cerita rumah sakit ya Pak. Iya, ya endingnya alhamdulillah sehat. Kenapa? Ikhtiar itu wajib. Doa itu senjata. Kalau ikhtiar, usaha dan doa selaras, di situ ada pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaikan saya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.